بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini, pada saat ini Allah masih banyak sekali memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah di masjid yang berbarokah ini. Kita mampu menggerakkan anggota tubuh kita. Kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karenanya, mari kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwalah yang akan menolong kita baik di dunia maupun kelak ketika kita mengarungi kehidupan akhirat. Bukan jabatan yang kita serahkan kepada Allah, bukan harta yang kita bangga-banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa takwa itu sendiri yang akan menjadikan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam, mari kita tetap curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah nur fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Karena beliaulah manusia terbaik yang diciptakan Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi, kelak di yaumil kiamah, di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini, khususnya di media sosial, kita menemukan fenomena-fenomena yang seharusnya tidak perlu terjadi di negeri yang konon katanya memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kita saksikan seorang anak menghajar temannya, seseorang siswa membuli siswa lainnya, seorang siswa berani terhadap gurunya, seorang siswa kurang ajar kepada orang tuanya. Fenomena-fenomena ini tidak perlu terjadi, jamaah. Sangat disayangkan fenomena-fenomena ini terjadi di sekeliling kita. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini
khotib ingin menyampaikan judul bagaimana kita mencetak, menghasilkan generasi-generasi yang salih, generasi-generasi yang taat, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi penerus masa depan yang cerah, bukan generasi yang senantiasa melawan gurunya, generasi yang berani kepada orang tuanya, tidak, tapi generasi yang taat, tunduk patuh kepada segenap perintah Allah dan kepada larangan-larangan Allah, dia mencegah dan dia menjauhinya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Hal yang pertama, sebagai orang tua dan calon orang tua, maka hendaknya kita menjadikan diri kita ini menjadi orang yang salih terlebih dahulu. Kenapa demikian? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidhallahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidak ada seorang mukmin yang wafat, yang meninggal, tidak ada seorang yang salih ketika wafat illa hafidhallah, kecuali Allah yang akan menjaga anaknya. Allah lah yang akan menjaga anak keturunannya, atau Allah yang akan menjaga keturunan-keturunannya. Inilah jaminan Allah bagi kita jika kita menjadi orang tua ataupun calon orang tua yang saleh. Hal ini dikuatkan dalam firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun di balik dinding tersebut ada 2 anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di dalam rumah itu, di bawah rumah itu ada sebuah harta benda yang Allah persiapkan untuk kedua anak yatim ini dalam mengarungi kehidupan di masa depan. Apa sebabnya Allah melakukan itu? Terusannya adalah wa kana abuhuma shalihan, karena bapak dari anak yatim itu adalah orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan jika ingin anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, anak yang taat kepada Allah, adalah dengan memberikan teladan dan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Jamaah, biasanya seorang anak perilakunya, sikapnya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Jika kita menghadapi suatu masalah, jika kita menghadapi suatu kesulitan, kita hadapi dengan penuh emosi, kita hadapi dengan penuh amarah, maka niscaya anak-anak kita kelak ketika dia berada di fase tersebut juga akan sama, tidak jauh berbeda dengan kita, menghadapi segala sesuatu dengan emosi, dengan amarah yang membara. Oleh karenanya teladan terbaik ini harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Kemudian pendidikan yang terbaik. Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan ketika anak berumur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'ina sinin, ketika umur 7 tahun, wadribuhum wahum abna'u asyri sinin, ketika umur 10 dia tidak mau menegakkan sholat, melaksanakan sholat, pukul. Berangkat dari surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari dahsyatnya, ganasnya api neraka. Pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah ikhtiar kita untuk membentengi diri mereka agar terhindar dari dahsyatnya api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman bukanlah seorang nabi, Luqman bukanlah seorang rasul, tapi dia adalah orang yang salih, sehingga Allah abadikan di dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang pertama adalah pendidikan tauhid. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya, saat itu Luqman sedang mengajari anaknya, la bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, innasyirka ladzulmun adim, sesungguhnya kesyirikan, mensekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan jika ingin memiliki anak-anak yang solih solihah adalah dengan memiliki sebuah amalan khusus. Orang tua wajib memiliki amalan yang telah disyariatkan oleh Allah dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama terdahulu senantiasa berkata demikian, la azidanna fi sholati min ajlik, tidaklah aku tambah rakaat dalam setiap sholat sunnahku kecuali hanya untukmu wahai anakku, kecuali agar engkau menjadi orang yang sholih, kecuali agar engkau menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bagi nusa, lebih-lebih bagi bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, jika andaikala anak-anak kita belum dikategorikan masuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita belum menjadi anak-anak yang soleh, apa yang harus kita lakukan? Maka yang nomor 4 yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak-anak kita berlaku demikian, bersikap demikian, bersikap yang dianggap dia belum soleh karena dosa-dosa kita di masa yang lalu, baik dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit, setiap musibah, setiap permasalahan pasti ada obatnya, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Wa dawa'ud dunub al-istighfar, dan obat dari dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja di masa lalu adalah al-istighfar. Meminta ampun, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Al-istighfaru ya'kulud dunub kama ta'kulun nar al-hatabul yabis. Istighfar itu bagikan sesuatu yang memakan dosa-dosa kita, sebagaimana api melalap kayu bakar yang kering itu. Nabi Muhammad sendiri sebagai seorang yang dianggap maksum, yang terjaga dari dosa, beliau sendiri beristighfar minimal 70 kali. Wallahi, kata Rasulullah bersumpah, demi Allah, ini aku, sesungguhnya aku, la astaghfirullah wa atubu ilai, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam setiap harinya, aktsara min sab'ina marrah, tidak kurang dari 70 kali. Di riwayat lain bahkan dikatakan aktsara min mi'ata marrah, tidak kurang dari 100 kali. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan jika kita ingin memiliki anak-anak yang soleh solihah, maka insya Allah ini yang terakhir ini adalah sesuatu yang sering kita lakukan, yaitu dengan senantiasa mendoakannya
supaya anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada seluruh perintah Allah dan senantiasa menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyampaikan kesimpulan, jika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita menjadi soleh. Yang kedua adalah dengan senantiasa memberikan teladan serta pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, memiliki amalan-amalan khusus. Bisa jadi amalan tersebut berupa puasa Senin Kamis. Bisa jadi amalan tersebut puasa sebagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam. Bisa jadi kita bangun di sepertiga malam di saat yang lain tertidur lelap. Bisa jadi kita senantiasa menegakkan sholat rawatib atau amalan-amalan yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak lupa kita doakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pada akhir khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, semua keinginan kita. Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair ya Allah. Allahumma ja'alna auladana min ahlil Qur'an wa ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikas sabirin wa ja'alna lil ibadikan nafi'ina linnas wa ja'alna min ibadikan najihin fit darain darud dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.